Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 7. Oh ya, apa kabar anak-anak Umi yang soleh dan solehah? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak Umi, kita selanjutnya akan membahas tentang menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Nah, ini akan kita ambil dari Quran surah Al-Lail ayat 1-11 dan juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, dermawan itu apa sih? Dermawan adalah sifat murah hati, suka memberi, serta memiliki jiwa sosial. Jadi, kalau kita yang memiliki sifat yang murah hati, suka memberi sesama, atau yang lagi membutuhkan, nah itu juga disebut dengan dermawan. Jadi, dermawan itu jiwa sosialnya sangat tinggi. Kemudian, apa itu kikir? Kikir adalah kebalikannya dari sifat dermawan tadi. Apa itu? Yaitu sifat pelit yang tidak suka berbagi dan memberi. Nah, ini na'udzubillah min dzalik ya anak-anak. Jangan menjadi seperti orang yang kikir. Usahakan kita berpihak pada yang dermawan, yaitu suka memberi pada sesama. Pada materi ini kita akan mengambil isi kandungan dari surah Al-Lail ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yakhsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda, yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ayat kedua, dan demi siang apabila terang benderang. Ayat ketiga, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat keempat, sesungguhnya usaha kamu memang beragam. Ayat kelima, maka adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ayat keenam, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan segala jalan yang mudah. Ayat ketujuh, dan adapun orang yang bakhil atau tidak mau memberi dan merasa cukup diri. Ayat ke-8, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah. Ayat 9, serta mendustakan pahala yang terbaik. Ayat 10, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Ayat 11, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Baik, kita akan membahas isi kandungan surah Al-Lail dari ayat 1-7 dulu ya. Yang pertama yaitu Allah bersumpah dengan malam, siang, penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi di awal Allah sudah berjanji ya. Kemudian yang kedua, Allah akan memudahkan jalan bagi orang yang beramal soleh. Nah, ini kita contohkan dengan bersedekah ya. Harta yang ada pada diri kita sekarang ini semuanya adalah titipan Allah. Jadi ketika kita mendapatkan rizki, sudah seharusnya kita untuk saling berbagi. Seperti sifatnya Allah yang maha pemurah. Nah, tidak ada ruginya kita bersedekah. Bahkan orang yang sering bersedekah, hartanya itu tidak habis-habis.
malah makin bertambah-tambah. Dan Allah tadi sudah berjanji akan memudahkan jalan bagi orang yang soleh. Jadi tidak ada ruginya kalau kita beramal soleh. Kemudian yang ketiga yaitu usaha manusia berbeda-beda. Ada yang berbuat kebaikan dan ada pula yang enggan berbuat kebaikan. Nah, kita sering melihat banyak orang yang suka menolong, berbagi, dan banyak lagi macam-macam. Tapi ada juga yang masih enggan untuk melaksanakan kebaikan. Padahal kebaikan itu mengiringi setiap apa yang kita lakukan. Kita memberi kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu juga akan mengikuti kita. Ya, jadi marilah sama-sama kita fastabiqul khairat. Apa itu? Berlomba-lomba pada kebaikan. Kemudian yang keempat sebaliknya, orang yang kikir dan merasa cukup dengan dirinya akan dipersulit jalannya. Ya, jadi bukannya semakin bagus kita hemat, misal contohnya ya, tak mau berbagi. Justru kita tak mau berbagi itu akan sulit, ada aja masalah. Jadi Ananda, anak-anak Umi sekalian, yuk sama-sama kita tadi ya fastabiqul khairat, ya harus berlomba-lomba pada kebaikan, jangan kikir, karena kikir itu adalah perbuatan syaitan. Nah, pada kandungan surah Al-Lail ayat 8-11 itu berkaitan dengan orang yang kikir. Yang pertama itu apa? Orang yang bakhil atau kikir dan merasa cukup tanpa Allah akan mendapatkan kesulitan. Kemudian yang kedua, kekayaan tidak akan berguna jika seseorang tidak beriman dan tidak berbagi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka yang enggan bersedekah. Dan yang terakhir, akhir kehidupan orang yang dermawan dan orang yang kikir akan sangat berbeda. Jadi Ananda, di awal tadi Allah bersumpah atau berjanji tentang bagaimana balasan atau imbalan bagi orang yang dermawan, dan yang di 8-11 ini Allah juga berjanji akan memberi peringatan bagi orang yang berbuat kikir, ya. Jadi mereka akan mendapat kesengsaraan dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya. Untuk itu Ananda, anak-anak Umi sekalian, yuk sama-sama kita terapkan sikap terpuji dari dermawan ini dan wajib kita hindari sifat kikir ini. Selain ayat Al-Quran, di dalam hadis juga dibahas tentang sifat dermawan dan kikir ini, ya. Itu ada pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatum min mal wa ma zadallahu abadan bi afwin illa izzan wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Riwayah Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya atau kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir ini, yang pertama adalah Allah akan mengganti dan melipat gandakan harta yang disedekahkan. Jadi hadis ini memotivasi manusia bahwa seseorang yang dermawan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan harta bendanya akan bertambah. Dia akan mendapat kebahagiaan karena semua orang di sekitarnya merasa senang dan mendoakannya. Kemudian yang kedua, sedekah dapat menghapus dosa dan mendatangkan keberkahan. Begitu juga dengan orang yang dermawan, akan mendapat ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mensedekahkan hartanya itu akan terhindar hartanya dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia. Selain itu juga mendapat pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, meskipun harta tersebut berkurang secara kasat mata. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang bersedekah tidak akan rugi, karena itu tadi Allah akan melipat gandakannya lagi harta yang telah dikeluarkan. Dan yang keempat, orang yang kikir hanya akan menyulitkan dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Udah dibenci orang di dunia dan di akhirat juga akan mendapat balasan yang setimpal oleh Allah. Jadi anak-anak Umi semuanya, dari pembahasan kita ini dapat kita simpulkan yang pertama adalah merenungkan ciptaan Allah dapat meningkatkan iman, ya. Kalau kita kembali lagi dengan ciptaan Allah yang luar biasa, tak tertandingi ini, maka akan memantapkan iman kita semakin besar lagi untuk selalu berbuat amal soleh. Kemudian yang kedua, kekuasaan Allah dapat dilihat dalam alam semesta dan jiwa manusia, ya. Jadi selain tadi kita renungkan ciptaan Allah, kita bisa melihat betapa kuasanya Allah. Allah aja Maha Pemurah, masa kita hambanya sombong dengan titipan harta yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah itu sangat luas, melebihi murkanya. Maka setiap muslim harus berusaha meraih rahmat Allah dengan takwa dan amal soleh. Seperti yang Umi bilang tadi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Mungkin Ananda sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga kita semuanya bisa menerapkan amal soleh ini, yaitu sikap dermawan dan menghindari sifat-sifat kikir, ya, karena sifat kikir ini adalah sifatnya syaitan. Oke, itu aja dari Umi. Sekian. Marilah kita akhiri dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi